الإخوة من الطلبة الحديثين في دورة المسلمين dalam ijtima yang ke-13 yang ke-13 ini. Mudah-mudahan ijtima kita ini membawa satu pesan, satu semangat, satu tasyjid, tauhid dan irsyad yang telah hidup dalam ruh kita. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan rahimakumullah, kalau tadi sudah sampaikan bahwa kalau Ustaz Yahya beliau berdakwah bergerilya seperti para sunnah, dan Ustaz Mustafa Mukhtar bergerilya juga seperti para sunnah juga, tapi sunnah milenium, sunnah modern. Saya sendiri kadang di hutan, kadang di mall, kadang juga di kantor-kantor. Jadi ini melengkapi. Jadi sebelumnya saya sampaikan bahwa kostum saya ini hitam-hitam ya, bukan mazhab Parmani, bukan. Saya teringat kata hitam itu al-aswad. Aswad itu diambil dari kata sudut. Sudut itu artinya hitam. Di dalam Kajiatul Mahafil, Imam Al-Amir menjelaskan Rasulullah SAW masuk kota Makkah wa alaihi imamatun sauda. Imamah hitam, bukan imamah putih. Oleh karena itu, bukan karena itu juga saya pakai sarung dan tidak berminjam di sini. Tetapi celana saya celana hitam, sepatu saya juga hitam. Kemudian karena katanya tempatnya dingin, saya juga pakai siap-siap. Kulitnya insya Allah tergantung pasangan. Tadi kita sudah kontak dengan Sahibul Bait bahwa katanya tempatnya dingin. Mungkin ada yang bisa dibawa ke Lombok itu diberdakwah dengan kita ya. An-nasu arba. Ada 4 manusia. Yang pertama hayyun fi hayati. Yang kedua hayyun fi mauti. Yang ketiga mayyitun fi hayati. Yang keempat mayyitun fi mauti. Yang pertama hayyun fi hayati. Orang yang hidup dalam kehidupan. Orang yang hidup dalam kehidupan artinya orang yang berbuat, yang nafi lil ibad wal bilad. Biasanya akhir dari ratib Fatihah al-Hadirin itu adalah asal yakuna talib nafi lil ibad wal bilad. Lil ibad untuk kita umat Islam. Lil bilad itu masuk politik, itu masuk ekonomi, itu masuk semua manusia. Lil-bilad. Ketika kita bicara lil-bilad, maka tidak lagi ada jeda antara kita dengan non-muslim. Tidak ada lagi jeda antara kita dengan orang asing. Bilad artinya kita tetap sebagai orang muslim, tetapi muslim yang rahim, muslim yang bisa memberikan dakwah dan rahmatan lil alamin. Yang kita inginkan bagaimana kemudian kita semua dapat berperan sebagaimana Allah jelaskan di akhir surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Ada kalanya kita aziz, tegas, bukan keras, tegas seperti Umar bin Khattab. Ada kalanya juga kita itu harus lemah lembut seperti Utsman bin Affan atau Abu Bakar Siddiq. Ada kalanya kita harus mengedepankan dalil-dalil yang sangat-sangat logis seperti Imam Ali bin Abi Thalib. Ini adalah kelompok yang pertama dari kelompok manusia, orang yang hidup dalam kehidupan. Dia selalu disayang oleh orang karena memberikan manfaat yang tidak terbatas. Imam Taqi bin As-Subuki menjelaskan bahwa risalah yang dibawa Rasulullah SAW itu ada 3. Risalah taklif yang disampaikan kepada jin dan manusia. Yang surah Jin pun menjelaskan, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a qawmun jin faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba." Jin pun mengaku bagaimana waktu itu begitu rahim. Kemudian yang kedua, risalah tasyrif yang disampaikan kepada di alam malakut, sebagaimana dialog beliau dengan para malaikat. Yang ketiga adalah risalah tasyrif, risalah taklif.
yang beliau sampaikan, komunikasi beliau, dialog beliau dalam riwayat yang sahih, bukan riwayat yang mu'dal atau yang munkar. Itu dijelaskan juga dalam Tuhfatul Murid oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri ala nazam Syekh Ibrahim Al-Laqani Jabat Al-Tauhid, bahwa Rasulullah SAW juga menyampaikan rasa kasih sayang beliau kepada binatang. Suatu ketika ada orang memukul-mukul kudanya yang sudah begitu kelelahan dan sudah keluar pulsa dari mulutnya. Kemudian Nabi mengatakan, marhaban, ya, kemudian nawar tarihaban. Itu Rasulullah SAW mencegah, melarang sahabat Rasulullah SAW tadi, melarang sahabat tadi untuk menyakiti binatang atau unta atau kudanya. Karena itu mudah-mudahan kita bisa mengambil bagian yang pertama, yaitu yang hayyun fi hayat, yaitu manusia yang hidup dalam kehidupan. Jika kita bicara kehidupan, maka banyak hal yang hidup di sekitar kita. Kalau kita bicara fikih, ya, itu ketika bicara fikih, ada yang disebut dalam hukukul jiran, hukukul mujawarah. Yang paling pertama tentu yang ada ittisal, hubungan darah dengan kita, dan dia muslim. Kedua, hubungan agama dengan kita, tapi non muslim. Ketiga, non muslim sama sekali, tapi dia ada hukum al-mujawarah. Kehidupan yang disampaikan oleh Rasul adalah kehidupan yang diakui oleh semua manusia. Perilaku beliau diakui oleh semua manusia. Tidak ada yang menyanggah kecuali orang-orang jahil, orang-orang ketimuran, orang-orang yang memang menaruh rasa dendam. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Hanya itu yang tidak mengakui kelebihan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, guru besar kita mengatakan di antara tanda wufur aqli rajul itu adalah i'tirafuhu bi fadli akhi. Dia mengakui kelebihan saudaranya, kelebihan orang lain. Dan Rasulullah SAW juga demikian. Oleh karena itu, ada 3 titik di dalam hidup yang harus kita untuk mencapai bagian menjadi hayyun di hayat kita. Ada 3 hal: head, hand, dan heart. Head, kita harus kerja. Maka mungkin ilmu pun Imam Syafi'i menyebut menjadi syarat-syarat orang yang berilmu yang disebutkan dalam bahasa kami itu ala tanalul ilma illa bi sittatin fa'uli amal jum'aha bi bayan. Zakat yang paling pertama tersebut adalah zakat. Kita harus kerja. Zakat yang berkata zakatu artinya syu'a'us syams, cahaya matahari. Kalau cerdas itu bercahaya, dia paham. Dia bisa menerjemahkan, dia bisa mengartikan apa yang mesti dia lakukan. Dia harus kerja. Bagaimana kalau tadi kita juga seperti ayat itu berdakwah, berjauhlah, bergerilya. Cara seperti itu seperti disampaikan juga oleh Imam Salam Mukhtar, berjauhlah. Sama ini memang apa yang disampaikan oleh Imam Malik bin Anas al-Asbahi. Beliau mengatakan al-ilmu yuzar wa la yazur, itu perkataan beliau. Tapi zaman sekarang ini seperti dikatakan beliau tadi, kita seperti nekok. Al-ilmu yazur wa la yuzar. Ada saat dimana generasi sekarang ini punya prinsip, kita lah yang mendatangi. Kenapa? Karena himmatul rijal sudah tidak seperti yang dulu. Himmah orang menuntut ilmu, menuntut barokah, dan sebagainya itu tidak seperti dulu. Ya, kita lah yang harus mendatangi dan menghidupkan, mencas mereka. Cerdas. Yang kedua, hand ini juga harus kita berbuat, kita harus punya skill. Habis plan, di dalam beberapa orang menyampaikan, jangan sampai kalian pulang tanpa punya skill. Harus ada skill untuk kehidupan. Imam Syafi'i yang mengatakan, bisa dilihat dalam kitab Al-Bayan, Syarh Al-Madhab, wa Imam Al-Amrani, beliau menjelaskan, man arada dunia fa'alim bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alim bil ilmi, wa man aradahuma fa'alim bil ilmi. Beliau mengatakan itu Syafi'i, kita tidak bisa hidup, jangan sampai kita hidup menjadi beban orang lain.
Al-yadul ulya khairum min yadis sufla adalah satu semangat yang diberikan oleh Rasulullah pada kita menjadi kelompok penerima, bukan kelompok penerima. Kemudian yang ketiga adalah hal. Hal yang dalam hadis dijelaskan ala inna fil jasadi la mudghah idza salahat jasad kullu ala wajhil qalb. Hati kita. Ketika hatinya sudah bening, maka insya Allah kesalahan orang bisa kita iktizarkan. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalau engkau melihat wujud seseorang, kalau engkau melihat sesuatu yang kira-kira mencurigakan, jangan kau katakan langsung ambil kesimpulan atau kau tidak. Iktizar. Berikan itu mungkin begini, mungkin dan mungkin. Itu pun setelah kita tidak tahu kemungkinannya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hayat Imam Malik beberapa kali tidak hadir salat Jumat di Masjid Nabawi. Beliau ditanya oleh muridnya, kenapa kau tidak salat Jumat? Beliau mengatakan, laisa likulli rajulin ya'taqid an uzri. Tidak semua orang bisa mengungkapkan uzri. Hati sekali lagi ketika ini sudah bercahaya, tangan sudah bercahaya, hati sudah bercahaya, insya Allah kita bisa menjadi nafil di ibadah dunia. Yang kedua, hayyul fi mautih. Orang yang hidup dalam kematian, dia sudah meninggal dunia, bahkan masih disebut, masih didoakan, masih dikangen, bahkan semangatnya semakin hidup. Tadi baru saja kita baca Sintul Quran. Di lain kesempatan kita baca di lain, di lain kesempatan kita baca Allah Rasulullah, kita baca yang lain, buku-buku dan sebagainya. Pengarangnya, penulisnya, penyusunnya sudah meninggal dunia, tetapi orang yang akan terus berkomunikasi dengan kita. Ketika kalimat-kalimat yang kita baca, ibarat yang kita baca, maka dia hidup kita. Hidup dia dalam semangat kita, hidup dalam perjuangan. Hadisnya tidak ada di sini, tapi semangat beliau, pesan-pesan beliau hidup dalam jiwa kita. Inilah ketika kita dapat melaksanakan hayyun di hayati, maka juga seorang itu nanti hayyun di iman. Orang itu akan selalu diingat, dikenang. Coba kalau kita ke Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman, kalau sudah meninggal dunia dulu, tapi masih dikenang orang. Oh, Jenderal Sudirman. Jalan Soekarno-Hatta sudah meninggal dulu, tapi perjuangan dan pemikiran-pemikiran kebangsaan itu masih diingat orang, masih dipelajari. Beda dengan sekarang. Mana ada jalan SBY? Tidak ada. Kenapa? Beda pejabat dulu dengan sekarang. Kalau pejabat dulu masuk penjara, keluar baru pakai jas. Kalau sekarang pakai jas dulu, baru masuk penjara. Sehingga apa? Dia akan menjadi kelompok yang ketiga. Apa kelompok yang ketiga? Mayyitun hayati. Dia sudah mati dalam kehidupan. Kebijakannya ditentang, kebijakannya tidak dianggap adil dan sebagainya. Kenapa? Orang seperti yang dalam orang mayyit hayati. Mayyit lebih parah daripada mayyit. Mayyit ditasydid, itu artinya orang yang hidup dan akan mati. Kita sebenarnya mayyit. Kita sebenarnya mayyit. Jadi pas secara bahasa, saya mengatakan bijak di mayyit. Di samping saya ini mayyit, boleh pas. Tapi kalau bijak di mayyit tidak boleh. Mayyit itu siapa saja, orang yang hidup dan akan mati disebut dengan mayyit. Al-Quran jelaskan, innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Beda dengan mayyit pun, apa tasydid, sakinah saja, sukun saja. Itu artinya orang sudah mati, sudah jelas mati, tidak ada ruhnya. Al-Quran jelaskan, uhilla lakum hurrimat alaikumul mayyitatu, bukan mayyitatu, mayyitatu. Itu bangkit. Jadi ada orang yang hidup, tetapi sesungguhnya dia sudah mati. Dia mati dalam kehidupan. Ketika orang bisa berbuat, maka dia tidak bisa berbuat. Ini orang yang dalam kehidupannya tidak berikan manfaat kepada orang lain. Tentu manfaat yang kita berikan kepada orang lain sebatas apa yang kita miliki. Sebatas yang kita miliki. Tidak semua orang sempurna. Yang menyebabkan seorang itu sempurna hanya rasa maklum dari diri kita. Ketika kita memaklumi kelebihan seseorang, kekurangannya, maka dari sana seorang itu akan sempurna. Sekali lagi, kata maaf dari kita kepada seseorang itu menyebabkan orang itu menjadi sempurna dalam diri kita.
Tetapi ketika kesalahan orang masih tersimpan dalam diri kita, maka dia akan terus dalam mata kita itu adalah orang yang selalu kurang. Yang keempat yang paling parah adalah mayyitun fi mauti. Udah mati, orang teriak tepuk tangan, alhamdulillah, dia keringetan udah mati. Begitu mati, orang senang. Kenapa? Inilah mayyit. Dia sudah mati, dalam kematiannya, tidak ingat-ingat lagi. Jangankan orang yang kubur, lewat dekat kuburnya juga ada wanti-wanti. Warning, hati-hati. Nanti apa kesurupan, jangan lewat sini. Raja copet, raja maling, jadi dengan itu 4 ini mari kita rayakan. Yang pertama, insya Allah akan dapat yang kedua. Kalau tidak, maka sebaliknya. Dia akhir sekali masalah. Itu kalau tidak, maka kalau yang ketiga, alhamdulillah, maka juga akan dapatkan yang ketiga. Oleh karena itulah saya pada tanggal 18-19 menghadiri muktamar luar biasa Satuan Karya Ulama Indonesia, yang kebetulan hadir dunia saya sebagai ketua Satgas Ulama Indonesia di Lombok, di Nusa Tenggara Barat. Dan dengan itu pun kita bisa membuat satu jaringan. Dalam hadis, dalam riwayat menjelaskan tidak baik kalau umara itu datang ke kalau ulama datang ke umara. Sekarang kita ubah supaya antum kita ini tidak lagi datang ke umara, tapi kita yang jadi umaranya. Sehingga antum tidak lagi datang ke umara, tapi datang ke ulama. Oleh karena itu mohon doa. Saya selalu ingin pegang kebijakan, kekuasaan, bukan apa, tetapi agar ada sumurlah buat kita. Bukan berarti kemudian kita menghindar, tidak. Tapi harus kita yang pegang. Coba sekarang, kalau ada Wahabi mau buat pondok pesantren, mau buat ini di tempat kita, kebijakannya di mana? Bukan di tempat, wali kota tempat. Kalau diizinkan sendiri, kalau tidak diizinkan tidak mungkin sendiri. Kalau dia demo, kita aja ngomong. Masyarakat tempat tidak setuju, maka tidak bisa diizinkan. Tapi kalau kita hanya duduk begini saja sebagai sami, mendengar saja, tidak bisa kita punya hand, tidak bisa tangan, tidak bisa kita berlaku. Saya kalau jadi bupati di Brebes ini, insya Allah tidak ada Wahabi di sini. Saya kalau jadi gubernur di DKI tidak ada. Bagaimana caranya? Ada politiknya. Ada caranya. Kumpulkan masyarakat setempat, kan itu syarat. Syarat menjadikan pendidikan itu disetujui oleh tempat sana. Kalau masyarakat di tempat tidak setuju, tidak boleh. Kenapa? Menjadi bisnis-bisnis keributan. Ada pasalnya itu. Permendagri. Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau itu kita tidak pegang. Oleh karena itu, kata ahli sufi dari Eropa yang mengatakan apa? If you don't learn, you don't change. If you don't change, you will die. Kalau Anda tidak belajar, kita tidak belajar, maka kita tidak bisa melakukan perubahan. Kalau kita tidak bisa melakukan perubahan, ya mati saja. Kenapa? Karena kita di sini untuk berubah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa artinya? Ada 2 kalimat yang luar biasa bagi kita yang tahqiq coba baca dalam ilmu nahwu. Ma di sana maknanya apa? Anfusihim juga maknanya apa? Jadi masalah kita bersama yang kita omongkan dari tadi itu ada solusinya. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa kita mutakhir hadir di ini harus ada seniman, harus ada politisi, harus ada yang tetap di pondok, harus ada yang mudah di hutan, tetap berdoa kan? Harus ada yang jadi konglomerat, harus ada teknokrat, harus ada yang travel. Ya. Jadi kalau saya jadi bupati nanti doakan 2018, saya tunggal nanti tunggal. Insya Allah, istighfar berikutnya. Amin. Insya Allah. Jadi memang harus seperti itu. Kalau sekarang ada yang datang, ada yang tidak. Kalau saya bilang tingkat balas yang datang itu, insya Allah semua datang. Kita sudah pegang kekuasaan, bukan apa. Habisnya ada masalah, saya akan telepon orang, semua di bawah kendali kita. Kenapa? Karena kita punya kekuasaan. Wahabi juga begitu. Ketika Wahabi ada ormas yang ada di Saudi, tapi dia
dekat dengan kekuasaan. Apapun yang diinginkan dikasih. Oleh karena itu penting di antara kita harus ada yang seperti Malik bin Abdul Aziz, ya. Umar bin Abdul Aziz, ya, ulama datang ke Jabal Umar, berkumpul pada beliau. Termasuk ulama Rasyidin dan demikian. Oleh karena itulah kita selalu punya semangat, ya. Tidak semuanya jadi bupati, tidak semua jadi teknokrat, tidak semua jadi mu'tazil, ya, usulah hutan, tidak, tapi apa namanya? Kullun ala syakilati. Semua pada skill, semua pada ini masing-masing. Wasiat Nabi Yakub kepada putra-putranya, la tadkhulu min babin wahid. Jangan profesinya satu, tapi min abwabil mutafarriqah, harus mutafarriq. Apa yang mutafarriq? Jalannya yang mutafarriq, jangan mulutnya yang mutafarriq. Hatinya tetap satu. Yang ini bantu yang ini, bantu yang ini, bantu ini. Ya. Ada jamaah yang lain mau berangkat ke rumah ini, jangan hubungi orang lain. Mungkin sahamnya orang Cina, jangan hubungi beliau. Ini cara romantis. Saya dari bupati, misalnya dulu Mubarak, saya jadwalkan sekali 2 minggu, ya undang antum ini pengajian di pendopo bupati di Mubarak. Jadi saling yang tapi batu batu, ini ukhuwah itu ada di sini sungguhnya. Oleh karena itulah untuk kita bisa menghidupkan makna hidup dalam kehidupan, kita merealisasikan itu tentu kita harus berjuang dari sekarang. Tadi ada salam dari Ustaz Haji Pauge, Haji Abdurrahman Yildan, teman-teman yang sekarang ada pelatihan guru MTS. Untuk pelatihan guru MTS, sertifikasi, minta doa, sudah lulus katanya ya. Kalau saya jadi bupatinya kita bilang boleh luluskan yang 2 ini, selesai ya. Siapa berani nolak? Kalau gini saya mau dipecat atau mau dipindah ke hutan. Bapak telepon, kau mati, ada masalah di airport. Telepon kepala airport. Halo, ada apa? Oh, jangan macam-macam itu, ya Allah, berdua namanya. Inilah hal-hal yang kalau kita pegang kekuasaan, itulah yang mungkin apa yang dikatakan oleh Imam Ali Abi Thalib bahwa al-batil al-munazzam khair min apa namanya salih dan munazzamnya bahwa iya bila nizamnya saja yang lebih batil di nizam sesuatu yang benar bisa saja kalah dengan sesuatu yang tidak benar tapi rapi dan sebagainya. Ya, oleh karena itulah dalam kehidupan kita ini, mari kita menjaga dalam kehidupan dan hidup dalam kematian. Saat ini saya sedang membangun lembaga-lembaga yang pesantren Nurul Madinah, dari TK, imam, kemudian Islam, Islam. Sekarang ini saya sedang membuka SMK Islam, kesehatan jurusan keperawatan. Itu pun bebas biaya semuanya. Bebas biaya, tidak ada yang mau malah saya kasih dia makan pagi, siang, sore. Kemudian saya kasih dari sepatu, celana, 2 sel, kemudian kopiah, semuanya saya kasih. Buku saya kasih, tinggal mereka belajar. Jadi persis seperti saya Umar yang malah saya kasih roti anak-anak. Dari mana ini? Dari mana? Inilah head, hand, dan heart. Ini bisa muridnya minta tambahan nanti. Oh begitu. Iya, untuk yang datang dari Lombok saya kasih 1 juta. Saya kasih 1 juta. Kapan mau diambil? Kalau ada yang di sini langsung tarik nama. Maksudnya gini. Ya, maksud saya harus dinikmat saja, harus dinikmat. Kemarin pas saya cek kalau saya, kok masih tinggal 7 juta? Begitu kemarin saya cek lagi, ya, saya cek ngambil uang menjadi 80 juta. Kok 80 juta? 80 juta ini. Dari mana katanya? Saya telepon tadi. Pak, yang 25 juta kapan saya kirim katanya? Dari mana datangnya? Oleh karena itu, kita berjamaah pada saat ini di Madrasah Baik kita iuran sanawi, ya,
ya saya juga akan iuran ya. Tapi untuk teman-teman yang dari Lombok, saya akan dipersilakan. Ya, harus nikmat. Ya, insya Allah yang 1 juta akan kembali lagi nanti berlipat-lipat. Ya, di dekat Pondok ada tanah orang Hindu. Saya sedang rencanakan untuk saya bebaskan jadi milik pondok pesantren. Saya sudah sampaikan hadisnya. Apa saya umrah kemarin sampaikan beliau dan beliau doa juga. Saya juga sedang menunggu bantuan juga dari pusat dan saya sedang melobi anggaran untuk berikan bantuan barat di Dirjen Anggaran Kemenkeu itu sekitar 300 sekian miliar ya. Itu dan Bupati juga sudah datang sehingga mohon maaf besok harus balik ke Jakarta. Dari Jakarta yang main nanti kan Abu Rizal Bakri, Akbar Tanjung untuk di sana. Tapi kalau di sini dari luar. Satu kata, satu hati. Dengan siapapun kita. Mungkin dengan orang lain. Mungkin orang lain. Tapi hati kita. Tarik. Oleh karena itu, marilah. Mudah-mudahan dengan berkat Al-Fatihah dari kita semua yang akan rencanakan insya Allah dapat diizinkan oleh Allah SWT. Hati ini yang dipilih Al-Fatihah. Akhirul kalam, sebagaimana kita kata Imam Al-Hariri dalam Mulhatul I'rab, wa in tajid 'aiban fasudda al-khalala fajalla man la 'aiba fihi wa 'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukro agak semua korwil besok. Munsit. Terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan wasiat nasihat dari senior-senior kita. Kemudian acara berikutnya adalah pembacaan nasyid yang akan disampaikan oleh Habib Idrus. Kemudian setelah nasyid selesai, insyaallah kita akan asyad makan malam. Pada yang terhormat Habib Idrus, Mustafa Idrus, silakan. Salli ala Habib Muhammad. بل الذي
فيا حبذا ذكرا لقلبي شفاء إذا علم العشاق إذا علم العشاق ذلك فقل لهم فإن لقاء أحباب قلبي دواء بلغ حبيبي رسالة بحرف من الأشواق يحلو رجاء وهيهات أن يلقى العدول إلى الحشا ذليلا سواء بل هو حجاب فؤادي بخير المرسلين مولع فأشرف ما يحلو بسمعي وطاف العلا والمجد أشرف رتبة بمبدأ محاور الخلق كيف انتهاء أيا سيدي قلبي بحبك بارق أيا سيدي قلبي بحبك بارق وطرفي بعد الدمع تجري دماغه إذا رمت كلم الحب زادت صبابتي فتيان عندي بثه وخفاه أجد يا حبيب القلب دعوة شيء شكالت عناني شقت عوتها عناه ومن طيبك الممنون ومن طيبك الميمون في غفلة العدا يمر بظرف ذا يفيك بكاؤه يا الله
الله من حب تعكر وصفه ولله أمري والقضاء قضاؤه فيا رب شرفني برؤية السليم فانقل القلب الكثير يا سيدي يا رسول الله
kasih pada Ikhwanul Kiram bahwa acara Ijtima Sanawi ini akan dilanjutkan besok sholat subuh berjamaah dan bersama-sama baca Nurul Hadib. Kemudian jam 5:30 sesuai dengan jadwal kita akan ada riyadhiyah olahraga. Nanti akan riyadhah ya akan kembali lagi pada pukul jam 8:30. Terima kasih. Jadi itu saja ada informasi dari kami panitia dari Jawa Tengah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Asyhadu. Asyak di bawah lantai. Ada kesal.